Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI, LCD Magelang dimanapun kita berada. Kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam Renungan 79. Kita terus menggunakan 365 yang mengubahkan supaya kita kemudian juga belajar merenungkan firman Tuhan, mengobservasi, menginterpretasi dan mengaplikasikannya sehingga kita terus mengalami pembaruan, renew di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini pembacaan kita telah tiba pada Kolose pasal yang ketiga. Saya akan membacakan dua ayat, yaitu ayat 23 dan 24, tetapi saya membaca dulu ayat 23 dan saya akan membacakannya dalam dua terjemahan, yaitu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dan terjemahan sederhana Indonesia. Kolose 3 ayat 23 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan demikian, apa saja yang kamu kerjakan untuk majikanmu, lakukanlah dengan sepenuh hati, karena kamu sebenarnya sedang melayani Tuhan, bukan manusianya. Dari ayat ini kita dapat mendapatkan satu pengertian yang saya harap itu juga terus membaharui kita. Ya, kita mungkin juga sudah sering mendengarkan ayat ini, tetapi kita terus mengizinkan supaya kita dapat belajar lebih lagi mengerti. Apa yang kita observasi ini adalah salah satu nasihat dari Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Ya, apa yang kita bisa lihat yang dibahas adalah tentang apa saja yang kita kerjakan. Yang kita observasi adalah tentang apapun juga yang kita kerjakan dengan hidup kita. Ya, mungkin kita juga bisa mengkategorikannya dalam pekerjaan sehari-hari, rutinitas di rumah untuk diri kita sendiri. Bahkan kemudian pekerjaan yang kita lakukan ketika kita keluar dari rumah. Ya, dari kita sekolah, ya kita bekerja, kita berusaha, kita di kantor, kita buka warung, kita mungkin punya pabrik dan sebagainya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dan kiranya ini juga membarui cara kita melihat apa yang kita kerjakan. Ada 4 hal yang kita bisa belajar. Pertama, apa saja yang kita lakukan, sekali lagi apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini sebenarnya adalah bagian melayani Tuhan. Jadi mari kita belajar bahwa ketika kita diizinkan Tuhan melakukan apapun juga, mari kita lihat ini adalah kesempatan aku melayani Tuhan. Melayani Tuhan sekali lagi bukan hanya di gereja, bukan hanya tentang hal-hal yang sifatnya spiritual, kita berdoa, baca firman, bersaksi, besuk dan sebagainya. Tetapi suratan Kolose nasihat ini mengajarkan kepada kita apa saja yang kita lakukan adalah bagian melayani Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama merenungkan. Ya, ada beberapa contoh yang kita bisa dapat interpretasi dan sekaligus kita mengaplikasikannya. Kalau Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak muda, ya, anak-anak remaja yang masih sekolah, ya, mari kita lihat sekolah. Saya tuh sebagai siswa yang bersekolah dan ketika saya sekolah, saya bukan hanya mengerjakan segala sesuatu itu untuk guru saya. Saat saya belajar mata pelajaran matematika, sejarah, atau hal-hal yang lain saya belajar. Ketika saya belajar itu adalah bagian saya melayani Tuhan. Ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saya kerja di kantor bukan hanya untuk atasan saya. Saya kerja saat kerjakan apapun di kantor, buat file, yang mengerjakan sebuah proyek, yang melakukan sebuah tugas yang dipercayakan. Itu adalah bukan hanya untuk pimpinan saya, bukan hanya untuk direktur saya, bukan hanya untuk manajer saya, tetapi untuk Tuhan. Kalau kita di rumah, bahkan mungkin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, ya ini bukan hanya untuk suami saya, untuk istri saya ketika mereka pulang dan mereka lihat pekerjaan saya beres, tetapi saya melakukannya untuk Tuhan. Jadi kalau setiap kita taruh dalam pemikiran kita bahwa apapun yang kita kerjakan adalah bagian melayani Tuhan, saya percaya kita tentunya akan rindu untuk melakukan sebaik-baiknya dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dengan penuh
totalitas untuk melakukannya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita belajar kembali mengingat ketika kita diberi kesempatan Tuhan untuk mengerjakan apapun, mari kita belajar mengingatnya. Saya melakukan apa yang aku kerjakan dengan tanganku, itu bagian untuk melayani Tuhan. Jadi setiap hari sebelum mengerjakan apapun, mari kita taruh dalam hidup kita, aku hari ini mau melayani Tuhan. Jadi aku akan kerjakan sebaik-baiknya. Dan saya percaya itu pun akan menjadi berkat bagi kita. Kedua, apa saja yang kita kerjakan itu dapat menjadi kesaksian. Ketika kita bekerja dan mengingat itu untuk melayani Tuhan, saya percaya Paulus juga sedang memberitahu jemaat di Kolose, apapun yang kamu lakukan dengan hidupmu itu dapat menjadi kesaksian. Kalau kita belajar kemarin di pasal yang pertama dikatakan Paulus itu bahkan menaikkan doa syukur karena jemaat-jemaat yang ada di Kolose hidupnya itu berdampak, ya, karena firman itu di dalam hidupnya berdampak, bahkan dampak Injil itu sampai ke seluruh dunia. Jadi mari kita belajar, siswa-siswa yang sedang sekolah, ketika kita di sekolah belajar dengan baik, kita pandai, kita punya prestasi kita dapat jadi berkat bagi kita, bagi sekolah, dan juga bagi guru yang mengajar. Jadi apapun yang kita kerjakan itu bisa menjadi kesaksian. Anak-anak Tuhan, cara belajarnya baik, disiplin mengerjakan tugas, datangnya baik, tepat waktu, sehingga itu dapat menjadi berkat. Di kantor, waktu kita melayani dengan baik, mungkin ada customer yang kita layani, ya melayani, mungkin mereka banyak permintaan atau mungkin banyak hal-hal yang nampaknya tidak mudah, tapi kita melayani dengan baik, kita dapat menjadi kesaksian. Bukankah kadang-kadang ya ada orang-orang yang saya kalau mau dilayani oleh Bapak A atau Bapak B, dan itu adalah anak-anak Tuhan. Kenapa? Cara kita melayani itu pun juga dapat menjadi kesaksian. Di rumah, waktu setiap anggota keluarga mengerjakan tugasnya masing-masing dengan penuh semangat, ya karena menyadari itu adalah pelayanan bagi Tuhan, dapat menjadi kesaksian satu dengan yang lainnya, suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, anak-anak yang dapat menjadi berkat satu dengan yang lain, itu tentunya menjadi sukacita. Yang ketiga, apa saja yang kita kerjakan itu diawasi oleh Tuhan. Karena itu untuk Tuhan, Tuhan yang melihatnya. Karena itu untuk Tuhan, Tuhan juga mengawasi. Jadi jangan pernah berpikir apa yang saya kerjakan itu hanya untuk majikan saya, hanya untuk atasan saya, hanya untuk kelompok yang kemudian kepadanya kita bertanggung jawab. Ya, bahkan apa yang mungkin tidak dilihat orang, ya kita belajar bahwa kita taruh dalam hati kita, apapun yang saya kerjakan, saya tidak akan mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalaupun itu tidak dilihat oleh manusia, tersembunyi, tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Jadi marilah kita melihat, oh iya ya, saya bekerja dan itu dilihat oleh Tuhan. Tuhan yang mengawasi, Tuhan yang memperhitungkan. Itu sebabnya kita dapat sampai kepada pembahasan yang keempat. Apa saja yang kita kerjakan itu ada upahnya yang Tuhan sediakan. Kenapa? Karena kita melayani Dia, karena itu mendapat menjadi kesaksian, karena Dia yang melihat dan mengawasi, Dia pula yang memperhitungkan upah kita. Itu yang kita dapat baca pada ayat 24. Saya juga membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dan terjemahan sederhana Indonesia. Kolose 3 ayat 24, ingatlah bahwa kalian akan menerima upah dari Tuhan. Apa yang disediakan Tuhan untuk umatnya, itulah yang akan diberikan kepadamu. Sebab majikan yang sebenarnya sedang dilayani oleh kalian adalah Kristus sendiri. Ini sangat luar biasa ya. Kalau kita kemudian taruh ya, oh segala sesuatu yang aku kerjakan itu bukan hanya untuk atasanku. Karena yang memungkinkan segala sesuatu, yang berdaulat atas segala sesuatu itu adalah Tuhan. Maka kita bersyukur karena kita dapat melihat Tuhan yang memberi upah, Tuhan yang memperhitungkan. Karena majikan kita yang sebenarnya itu adalah Kristus. Terjemahan sederhana Indonesia mengatakan begini, ingat bahwa Tuhanlah yang akan memberikan upah kepadamu ketika Dia kelak memberikan berkat yang sudah Dia janjikan kepada kita yang diangkat sebagai anak-anaknya. Jangan lupa bahwa kamu sebenarnya bekerja bagi Kristus Yesus, penguasa kita sebagai hamba-hambanya. Jadi hari ini kita bersyukur ya, kita dapat belajar untuk mengingat kembali dari nasihat ini. Mari kita aplikasikan apa saja yang kita lakukan itu adalah bagian melayani Tuhan.
sekali lagi, waktu kita mau bekerja setiap hari, taruh dalam hatimu, Tuhan, aku hari ini mau melayani Engkau. Kuatkan ke aku mau melayani Tuhan dengan penuh hormat, dengan penuh semangat. Kedua, pekerjaan kita dapat menjadi kesaksian. Cara kita melayani, cara kita bekerja, cara kita menghadapi orang akan dapat menjadi kesaksian. Pastikan kesaksian itu adalah kesaksian yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika pekerjaan kita itu diawasi oleh Tuhan, Tuhan melihat apapun yang kita kerjakan. Jadi kerjakanlah dengan sebaik-baiknya, minta hikmat dari Tuhan supaya apa yang kita kerjakan tepat dan benar. Yang terakhir, pekerjaan kita itu diberi upah. Tuhan menyediakan upahnya bagi kita. Karena itu mari kita lakukan segala pekerjaan kita. Aplikasikan nasihat ini dengan apa? Bekerja sepenuh hati. Bekerja sungguh-sungguh. Bekerja dengan keras. Bekerja dengan cerdas. Bekerja dengan bijaksana. Minta kemurahan Tuhan supaya kita bisa berintegritas dan dengan penuh kerendahan hati. Lalu lakukan segala sesuatu dengan karakter seperti Kristus dalam segala hal. Ketika kita melakukannya, ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi selamat melayani Tuhan melalui pekerjaan kita. Apa saja yang kita kerjakan, biarlah itu kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk peringatan nasihat-Mu bahwa apa saja yang kami kerjakan dengan hidup kami adalah bagian pelayanan kami kepadamu. Karena itu kami berdoa berkati setiap kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Supaya apapun yang kami kerjakan, kami dapat menyadari, mengingat kami kerjakan untuk Tuhan. Kami dapat mengerjakannya dengan penuh kesungguhan. Kami berdoa biarlah kami pun dapat belajar untuk menyadari bahwa Engkau Allah yang mengawasi setiap apa yang kami kerjakan. Bahkan menyediakan upah bagi kami. Biarlah kami dapat belajar mengerjakan segala sesuatu dengan tanggung jawab yang boleh berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Apapun juga yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, biarlah diberkati sehingga hidup kami pun dapat menjadi berkat. Ya Tuhan, tolonglah seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang dapat mengasihi dengan sungguh-sungguh, melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh dari kasih karunia Allah. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.